Udah keluar PPT-nya? Udah, Bu. Oke, ini kegiatan yang mendahului ada A sampai I. Sekarang akan kita gambarkan. Ini yang paling pentingnya hari ini. Jadi A itu tidak ada kegiatan yang mendahului. Artinya, saya buat vertex 1 dulu. Jadi sebelumnya nggak ada kegiatan yang mendahului. Jadi A yang paling duluan. Paham? Menggambarnya seperti itu dulu. Sudah itu, sudah A kerjain B, ya kan? Dari A buat panah, terserah. Jadi artinya setiap orang punya gambar network itu yang beda-beda. Ini namanya network yang saya gambar ini, atau jaringan kerja. Oke? Paham ini? Jadi, kan saya sukanya ke kanan nih. Nanti ada temannya yang suka ke atas, atau dia mau kerja dari kiri ke kanan. Kalau saya kan dari kiri ke kanan, apa dia mau dari kanan ke kiri, terserah. Saya A-nya tadi kan ke kanan, dia mau ke bawah juga boleh. Oke, logikanya networknya gambarnya akan beda-beda tiap orang. Kalau sama persis itu artinya sangat heran kalau sama persis. Ya kan? Yang HBB udah paham? Jadi A itu kegiatan mendahulunya nggak ada, jadi A dikerjakan dulu. Sudah itu, sudah A, kita kegiatan B. B itu dikerjakan kalau A sudah, dari A ke B. Paham? Terus sudah B, kita bacanya dari kolom kanan ya. Kalau saya suka gitu, dari B, baru kita melakukan C. Dari B kita melakukan C. Baru lingkaran 4. Paham? Nomor lingkaran 1, 2, 3, 4 terakhir baru dinomorin juga oke buat lingkaran kosong dulu. Sudah itu D. D itu kegiatan yang mendahului sebelumnya itu A. Jadi dari A sini kita bisa kerjakan D. Paham? Jadi D sebelum D itu A. Ada kegiatan E. Kegiatan E itu kerjanya apa? C dengan D. C dan D selesai baru kerjakan yang namanya E. Paham yang ini? Kemudian sudah E selesai baru kerjakan yang F. Oke. Nih, F sebelumnya E. Sudah F selesai baru kerjakan yang G. Baru kerjakan yang G. Paham? G selesai baru kerjakan yang H. G selesai baru kerjakan yang I. G selesai kerjakan H, G selesai kerjakan I. Paham nggak sampai sini? Saya ulang. Kegiatan yang mendahului tidak ada baru A. Berarti yang pertama itu saya buat di sini A. Oke. A selesai kita kerjakan yang B. A selesai kita kerjakan yang B. B selesai kita kerjakan yang C. Dari B berarti ke C. D. D sebelumnya A. Jadi dari A ini sebelumnya kita tarik dia D. Gambarnya kadang sekali nggak bisa bagus, bisa hapus-hapus terus loh. Terus C dan D selesai menghasilkan kegiatan E. Ini C. Dengan D selesai menghasilkan kegiatan yang namanya E. E selesai kerjain F. E selesai kerjain yang F. F selesai kerjakan yang G. Ya kan? G selesai bisa kerjakan H, bisa kerjakan I. Ada pertanyaan yang gambar simpel ini dulu? Ini harus bisa gambarnya. Latihan ya, latihan, sering latihan. Jadi bisa. Oke, saya rasa sudah bisa yang di e-learningnya. Nanti kita coba lagi, saya tes. Tadi sudah kirim ke WA ya, kamu coba lagi nih. Ini gambar saya ada dua nih. Gambar saya ada dua. Ya kan, yang kiri dengan yang kanan itu sama. Bentuknya beda, tapi sama informasi yang diberikan. Sekarang yang dari slide ini, gambarnya ini. Ini juga sama. Ini juga sama. A, itu paling duluan. A selesai kerjain B.
B selesai kerjain C. D itu sebelumnya A, benar kan? C dan D selesai ngerjakan E. E selesai kerjakan F. F selesai kerjakan G. Dari G bisa kerjakan H dan kerjakan I. Oke? Ya. Oke, kalau dalam project yang besar ya kan, kita pakai activity network dengan penjadwalan pekerjaan. Oke, jadi project ada beberapa aspek dari project. Yang pertama planning phase, ada fase perencanaan. Jadi kita akan melist pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan ya kan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kita tentukan sumbernya, baik peralatan maupun material untuk proyek. Kemudian ada estimasi harga dan estimasi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bervariasi tersebut. Jadi tiap-tiap kegiatan itu pasti ada estimasi waktu dengan biaya. Yang kedua, scheduling phase, fase penjadwalan. Jadi kita akan laying out actual job. Jadi kita akan sebutkan kegiatan-kegiatan aktualnya dari proyek itu dengan tujuan bisa terurut pekerjaannya. Kita akan menghitung waktu penyelesaian yang diharapkan untuk setiap job, setiap kerjaan. Jadi setiap kerjaan waktunya berapa lama. Yang ketiga, control pace. Control pace itu dia akan mereview perbedaan antara jadwal dengan kegiatan sebenarnya. Jadi yang kita jadwalkan seminggu, sebenarnya selesainya 5 hari, jadi itu ada difference-nya. Oke, kemudian sumber leveling. Jadi misalnya permintaannya tiba-tiba ada gangguan apa, misalnya rencananya 10 hari, tapi ternyata ada kendala, nah itu namanya ke resource leveling. Ini project dulu, ini projectnya A sampai F. Ada kegiatan yang mendahului. Oke, dan sini kita udah bicara tentang durasi. Tadi kan belum bicara durasi. Jadi selain arch-nya itu digambarkan, dia juga ada bobot, itu durasinya. Bobot atau durasinya. Jadi kegiatan yang mendahului. Kegiatan yang mendahului itu A. A tuh nggak ada kegiatan yang mendahului. B tidak ada kegiatan yang mendahului. Jadi A dan B itu boleh dikerjakan duluan. Nih, tanda pertama jadi langsung nyabang 2 ke A dengan ke B. Karena sebelumnya tidak ada kegiatan. A dan B selesai menghasilkan yang namanya C. Oke, yang ini mulai complicated, kamu lihat ya. Jadi yang pertama kali mulai itu 1. Kegiatan yang mendahului. Langsung A, langsung B, boleh 2 kegiatan. Ini kegiatan A. Saya samain dengan yang di ini dulu ya, nanti baru saya kasih contoh yang lain. Yang ini A, ini B-nya ke atas ya, saya samain dengan yang di bawah. Oke, ini A. A dan B selesai menghasilkan kegiatan C. Nah, kalau saya gabung kayak gini, ini A, ini B kan? A, B selesai menghasilkan kegiatan C. Benar ya gambarnya? D. D itu kegiatan yang mendahulunya A. Dari A saya buat panah D misalnya. Ini salah gambar saya. Kenapa saya bilang salah? Karena kalau gambarnya seperti ini, artinya D itu kegiatan sebelumnya A dan B. Kalau C benar. C sebelumnya A dengan B ketemu hasilkan C. Kalau D ini A dan B ketemu menghasilkan D. Salah. Karena di tabel kegiatan yang mendahulunya cuma A. Jadi gambar ini salah. Paham? Yang ini? Gambar ini salah. Jadi nggak bisa. Saya coba lagi yang lain ya. Jadi kegiatan yang pertama, saya membuat A-nya di atas. Oke, B-nya di bawah. Oke. A dan B selesai menghasilkan satu kegiatan yang namanya C. Itu ya. Terus D. D itu sebelumnya A. Kalau saya buat panah seperti ini juga salah. D. Kalau D-nya seperti ini, artinya A dan B selesai menghasilkan D. Itu salah. Paham? Salah. Terus gimana Bu kalau salah semua? Itu kita perlu namanya variabel dummy. Kita perlu yang namanya variabel dummy. Dummy.
atau tambahan. Oke, jadi variabel dummy-nya gimana kita buat? Yang C itu kan A dan B. Jadi saya samakan dengan yang di bawah ya. Ini B, A-nya di yang ke bawah. Oke. A dan B menghasilkan C ya kan? A dan B mendahului C. Berarti kita buat ini A. Ini dia ada panah ke atas. Ini namanya dummy. Jadi A dibantu oleh aktivitas D ini naik ke atas, bertemu dengan B, menghasilkanlah yang namanya kegiatan C. Paham? Terus D itu sebelumnya A, berarti dari A boleh garis ke sini D. Kalau gambar ini udah benar, kamu lihat. A duluan, B duluan. A dan B. A ini yang bawah, dibantu oleh D naik ke atas, ketemu dengan B, menghasilkan C. Sekarang activity D. Activity D, kegiatan D sebelumnya A. Benar kan A? Saya buat panah, A-nya lupa panah nih. Nah, D sebelumnya A. Ini D sebelumnya A. B-nya nggak ikut karena dia kan B-nya di atas. Beda udah. Ini benar gambarnya. Terus kegiatan E. E itu sebelumnya D. Berarti sebelumnya E. Nah, D sebelumnya E. E sebelumnya D. E dengan C nih. C dengan E menghasilkan kegiatan namanya F. E dan C bertemu menghasilkan kegiatan yang namanya F. Paham gini? Gambar panah buat ini panah gini ya. Ini tadi saya copy dari buku, salah panahnya di ujung. Kalau panahnya di ujung ini boleh, cuma nanti ini akan terlalu panahnya di ujung ini. Nih, ini panahnya di ujung. Kelihatan kan? Kalau panah di ujung ini boleh, tapi nanti di ujung-ujung lingkarannya kita akan ngisi angka. Jadi nanti dia akan terlalu padat. Sudah ada panah, ada angka, ada nomor lagi, ada huruf di situ. Kalau ini kan biarin posisinya di tengah. Oke? Latihan ya, kamu coba latihan. Jadi saya nggak bisa ngeliat kamu satu-satu bener apa enggak gambarnya ini. Minggu depan kita akan coba. Nanti saya gambar, kita akan terurut. Kita akan coba sama-sama. Nanti satu-satu menyelesaikan. Misalnya dari Dewi selesaikan, lanjut. Henny mau ke panah mana gitu ya. Nova mau ke panah mana. Kamu bisa coret kan harusnya. Walaupun pakai laptop, pakai mouse-nya bisa kan kalau kamu nggak punya pen sama kayak saya. Karena saya harus ngajarin sampai pastiin kamu harus bisa dulu gambar network-nya. Oke, latihan contoh 1 dengan contoh 2 yang saya kasih hari ini tolong dipelajarin dulu. Nah, sekarang ada durasi. 14:33. Nah, durasi ini ditulis. A itu durasinya 14, tulis di sini. B durasinya 3, tulis di sini. Kalau kegiatannya kamu tulis B-nya di atas, durasinya tulis di bawah, biar lebih cantik. Kalau A-nya selesai, berarti B-nya kegiatannya di bawah. Dummy tadi ada D kecil kan? Dummy itu berapa? 0 durasinya. Dummy durasinya 0. C kegiatannya durasinya berapa? 3. C 3. Kan C-nya di atas, durasinya saya buat di bawah. D itu kegiatan, durasinya 7. Saya buat di bawah, di atasnya, D-nya di bawah. E di kanan, berarti angkanya di kiri. 4. F di atas, 10-nya di bawah. Seperti itu ya. Untuk membuatnya lebih terapi, lihat rapi gitu. Oke, mau screenshot dulu silahkan yang ini. Jadi kamu nggak usah nyatet. Oke. Yang baru join, ingat daftar hadirnya tolong diisi. Nah, ini nanti minggu depan saya akan ngasih ini. Minggu depan ke perhitungan. Saya mau pastiin kamu bisa gambar apa enggak dulu. Latihan dari saya akan ada minggu depan. Kita tes nanti. Biarlah kamu pakai handphone kamu, gambar garisnya besar-besar nggak masalah. Kalau di kelas saya bisa ngelihatnya satu-satu di papan tulis. Kalau ini nggak bisa, terpaksa kita share screen. Nanti saya share screen, kamu garislah pakai jari kamu juga nggak apa-apa. Oke, paham? Ya.
Ini masih banyak, tapi saya belum bisa, saya harus memastikan kalian bisa gambarnya apa belum. Jadi tolong dibaca dulu. Ini nggak banyak juga sih, dia cuma teori-teorinya aja. Nah, ini yang mau saya tampilkan. Yang saya bilang tadi, jangan bikin panahnya di dekat lingkaran. Kenapa? Karena ini nanti kita akan isi angka. Saya akan ajarin ngisi angka. Jadi kalau panahnya di ujung sini, terlihat begitu kompleks ya, begitu complicated di sini. Ada angka, ada panah. Terus gambarnya harus besar-besar kalau ini. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tiap kali masuk 8.30. Hari ini sorry saya telat karena ada yang harus saya kerjakan. Ada parents meeting ya. Jadi kalau anak saya ada parents meeting, jadi saya harus selesaiin dulu. Mudah-mudahan nggak ada halang lagi. Jadi 8.30, linknya tetap sama, link itulah. Ya. Kalau saya tugas atau kuis, nanti saya pasti kasih info. Daftar hadir saya open sampai ke jadwal kita 10.30. Siapa tahu yang susah sinyal masuk, jadi dia masih bisa ngisi daftar hadir. Oke. Jadi latihan ini tolong dicoba-coba lagi. Waktu kalian kan banyak di rumah ini. Coba dulu gambar versi sendiri tanpa melihat gambar saya. Nanti tinggal dicocokin. Itu satu ya. Yang ini. Oke. Kita pakai gambarnya yang ini. Kamu pakai versi gambar kamu juga oke. Jadi yang harus disiapkan minggu depan, tolong gambar jaringan ini kan versi saya. Versi kamu juga boleh. Gambar versi kamu, gambarkan sebanyak 6 gambar. Jadi nanti kita akan hitung sama-sama. Gambar networknya misalnya ini. Tolong duplikasi 6 kali gambarnya. Karena saya akan mengajarkan cara ngisi angka di kiri kanannya ini. Jadi kalau kamu udah siapkan gambar di dekat kamu, waktunya nggak habis untuk nunggu kalian gambar. Paham ya? Latihan contoh 1, contoh 2 diulang di rumah. Network yang ini tolong digambar. Boleh network versi kalian, boleh versi saya ini, gambarkan 6 kali. Jadi siapkan di kertas atau di buku catatan kalian, nggak dikumpul. Cuma nanti saya mau langsung ngisi angka. Jadi kamu tinggal ngikutin ngisi angka. Kamu nggak melongo ngeliatin saya ngomong aja. Atau nunggu kalian gambar dulu berapa lama. Oke? Paham? Sama butuh pena 3 warna. Butuh pena 3 warna. Nanti kamu lihat minggu depan apa sih guna warnanya 3, kenapa nggak 1 aja. Oke? Gambar duplikasi gambar ini 6 kali, sama siapkan pena 3 warna. Udah ya? Cukup ya? Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih ya, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.